yaitu hadis yang berbunyi wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yashrabanna ahadun minkum qa'ima. Dari beliau, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashrabanna ahadun minkum qa'ima. Tidak boleh salah seorang dari kalian minum sambil berdiri. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan larangan untuk minum sambil berdiri. Ustaz, apa cuma ada satu hadis ini saja Ustaz? Banyak hadisnya. Yang dibawakan oleh Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram itu salah satunya. Masih banyak hadis-hadis yang lain yang menunjukkan tentang dilarangnya minum sambil berdiri. Di antaranya, An Abi Hurairah yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yashrabanna ahadun minkum qa'iman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh salah seorang dari kalian minum sambil berdiri. Faman nasiya falyastaqi. Barang siapa lupa minum sambil berdiri, hendaklah dia memuntahkan apa yang sudah diminumnya. Hadis riwayat Muslim. Wis kadung apa? Supaya dikeluarkan. Ustaz, itu kan minum Ustaz. Kalau makan gimana? Itu hadis kan bicara tentang minum. Kalau makan gimana Ustaz? Ada hadis yang berbicara tentang makan juga. Jadi hadisnya tidak cuma menyebutkan etika minum, termasuk etika makan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga. An Anasin 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari seorang sahabat bernama Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, annahu naha an yashraba ar-rajulu qa'ima, bahwasanya Nabi SAW melarang seseorang untuk minum sambil berdiri. Qala Qatadatu faqulna fal aklu. Maka seorang tabi'in yang mendengar hadis ini bertanya kepada Anas. Karena Anas ini yang langsung dengar hadis itu dari siapa? Rasul SAW. Tabi'in yang bernama Qatadah yang dengar hadis ini dari Anas bertanya kepada Anas, fal aklu, kalau makan gimana? Artinya kalau makan sambil berdiri bagaimana? Maka Anas pun mengatakan, zaka asyarru au akhbath. Perbuatan makan sambil berdiri itu lebih buruk daripada minum sambil berdiri. Lebih tidak pantas. Minum sambil berdiri aja nggak boleh, apalagi makan sambil berdiri. Kalau kita dengarkan hadis-hadis tadi, dan masih banyak hadis yang lain, ini cuma sampel saja. Masih banyak hadis yang lain yang senada. Saya cuma bawakan yang Bukhari, Muslim dan seterusnya gitu ya. Masih ada hadis-hadis yang lain yang sahih juga. Cuman tadi saya bawakan sampelnya saja. Ketika kita baca, dengar hadis-hadis tadi, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan? Minum sambil berdiri haram atau makruh atau boleh? Haram apa makruh apa boleh? Dengan dengar hadis-hadis tadi,
Kira-kira apa kesimpulannya? Haram, makruh apa boleh? Haram. Gak ada yang berpendapat makruh gitu? Gak ada. Tolong dimatikan dulu. Haram ya? Siapa yang mengatakan makruh angkat tangan? Gak ada. Yang bilang boleh ada gak? Gak ada. Berarti semuanya sepakat ya, kalau minum sambil berdiri hukumnya haram. Tahukah Anda bahwa mayoritas ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwa minum sambil berdiri itu hukumnya makruh? Saya nggak katakan salah. Ya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa minum sambil berdiri hukumnya bukan haram, tapi hukumnya makruh. Berarti tadi pendapat antum haram salah? Salah? Ini cepat teman boleh ganti. Saya tidak katakan salah. Karena pendapat yang tadi panjenengan sampaikan itu juga dianut oleh sebagian ulama. Jadi kalau jenengan berpendapat haram, tidak apa-apa. Jadi jangan ujuk-ujuk merevisi pendapat. Ya. Tapi kita perlu tahu bahwa ternyata ada ulama, bahkan bukan ada tapi banyak. Bahkan bukan banyak tapi kebanyakan alias mayoritas. Ulama berpendapat bahwasanya hukumnya itu makruh. Kira-kira ulama-ulama tadi itu yang berpendapat bahwa minum sambil berdiri itu tidak sampai level haram, tapi hanya sampai level makruh. Kira-kira mereka itu berbicara pakai dalil, punya landasan atau tidak kira-kira? Kira-kira mereka punya landasan enggak? Punya. Kira-kira mereka tahu enggak hadis-hadis yang kita baca tadi? Tahu. Mereka tahu. Karena yang kita obrolkan sekarang ulama bukan ulama-ulamaan. Tapi ulama beneran. Mereka adalah ulama-ulama yang telah teruji. Ulama-ulama yang istilah dalam dunia pesantren ulama-ulama mu'tabar, ulama yang dianggap keilmuannya, sudah dipercaya kejujurannya, keilmuannya. Maka tidak mungkin mereka itu berbicara tanpa dasar. Ustaz boleh tahu Ustaz dasarnya apa? Saya akan bacakan beberapa hadis yang bisa dipahami dari hadis itu bahwa Nabi SAW pernah minum sambil berdiri. Para sahabat juga seperti itu. Contoh misalnya, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dari seorang sahabat Nabi SAW namanya Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, syariban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qa'iman min zamzam. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah minum sambil berdiri ketika minum air Zamzam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Abbas berkata bahwa beliau pernah melihat Nabi SAW minum sambil berdiri saat minum Zamzam. Ustaz, itu kan Zamzam Ustaz. Sedangkan yang kita minum adalah air mineral biasa Ustaz. Oke. Ada hadis yang lain. Ada hadis yang lain. Dari Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'ala imra'atin minal ansar. Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bertamu
ke rumah salah seorang sahabiyah. Sahabiyah itu adalah sahabat putri, wanita dari golongan Ansar. Wa fil baiti qirbatun mu'allaqatun. Dan di rumah sahabiyah tersebut ada semacam bejana. Isinya air tergantung di situ. Ditempelkan di dinding. Fakhtanathaha wa syariba wa huwa qa'im. Kemudian oleh Nabi SAW mulut dari bejana itu dibelokkan, kemudian beliau minum sambil berdiri. Dan itu di hadis itu tidak disebutkan bahwa air yang diminum adalah air Zam-Zam. Hadis riwayat Ahmad dan nyatakan hasan oleh Al-Arnaut. Bukan hanya Nabi SAW. Bukan hanya Nabi SAW. Para sahabat juga pernah melakukan hal tersebut, yaitu makan dan minum sambil berdiri. An Ibnu Umar, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kunna na'kulu ala ahdi Rasulillah SAW wa nahnu namshi. Di zaman Nabi SAW kami biasa makan sambil jalan. Bukan makan sambil berdiri, makan sambil jalan. Wa nashrabu wa nahnu qiyam, dan kami biasa minum sambil berdiri. Hadis riwayat Tirmidzi nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Ahmad Syakir. Itu kan Ibnu Umar, Ustaz. Ibnu Umar sedang bercerita tentang kunna, kami. Kami itu siapa? Sahabat, gak cuma satu. Para sahabat. Hadis-hadis inilah yang kemudian membuat para ulama kita tidak buru-buru untuk menyimpulkan dari hadis yang pertama bahwa minum sambil berdiri itu hukumnya haram. Kenapa demikian? Karena ketika dikatakan haram, apa resikonya? Resikonya kita akan mengatakan Nabi SAW melakukan sesuatu yang haram. Dan itu etis atau tidak? Tidak etis. Masa kita katakan Nabi SAW minum? Masa kita katakan Nabi SAW melakukan sesuatu yang haram? Bukan berhenti sampai di situ. Para sahabat bagaimana? Berarti mereka berlomba-lomba melakukan sesuatu yang haram. Mungkin sulit diterima. Itulah jamaah yang kami hormati, bahwa ilmu itu bagaikan lautan yang tidak ada tepinya. Ilmu itu bagaikan lautan yang tidak ada tepinya. Jangan dikira ketika kita membaca 1-2 buku kita sudah merasa pandai pinter. Maaf, biasanya yang terjangkiti penyakit seperti itu merasa apa? Wah, pinter. Mudah-mudah untuk buru-buru menyalahkan para ulama. Sekali lagi ulama beneran. Bukan apa? Bukan ulama-ulamaan. Ya. Itu biasanya adalah orang-orang yang belajarnya itu otodidak. Apa? Otodidak. Modalnya cuma buku. Bukan belajar kepada guru. Atau dalam ilmu agama ya kiai atau ulama atau ustadz. Dan belajar otodidak ini atau hanya mengandalkan buku ini jauh-jauh hari sudah diingatkan bahayanya oleh para ulama kita. Apa kata mereka? Man kana syaikhuhu kitabah
kana khata'uhu aktsar min sawabihi. Barang siapa yang gurunya buku, barang siapa yang gurunya buku, bukan manusia, gurunya buku, maka akan lebih sering salah dibandingkan benar. Akan lebih sering salahnya dibandingkan benernya. Ustaz, berarti kita nggak perlu beli buku? Perlu. Buku itu salah satu jendela ilmu. Makanya ayat yang pertama kali turun apa? Iqra, baca. Yang dipermasalahkan bukan kita beli dan baca buku, tapi yang dipermasalahkan menjadikan buku itu sebagai guru tanpa bertanya kepada orang yang lebih ahli. Dan biasanya orang-orang yang belajar otodidak ini cepat merasa, wah, ilmu kuis akeh. Kamu nggak pernah berkunjung ke rumah saya punya buku sak rak loh. Nih buku saya nih, rak, serak. Dia merasa satu rak itu sudah banyak banget. Padahal kalau dia tahu, ternyata ustadznya punya buku satu rumah. Bukan satu apa? Bukan satu rak. Dan ulama yang lain dan gurunya ustadz ini punya buku bukan cuma satu rumah, tapi satu hall, satu aula. Ketika kita duduk seperti ini, kemudian mendengar keterangan, itu kita akan terus merasa, oh ternyata ilmu saya ini masih sedikit. Kalau merasa ilmu masih sedikit, maka terpacu untuk belajar. Salah satunya masalah ini. Ya. Ketika para ulama kita baca kitab, nemu ada hadis yang melarang minum sambil berdiri. Tapi begitu baca lagi, ternyata ada hadis yang menunjukkan bahwa Nabi SAW pernah minum sambil berdiri. Maka disitulah tugasnya para ulama untuk memikirkan bagaimana cara mengkompromikan antara dua hadis ini yang kelihatannya saling bertentangan. Kasih garis bawah, cetak tebal di kata-kata kelihatannya. Tadi saya katakan dua hadis ini bertentangan. Apa dua hadis ini kelihatannya bertentangan? Kelihatannya bertentangan. Karena kalau dikatakan bertentangan tidak mungkin masa dalil sama dalil saling bertentangan. Ya. Kalau bikinan manusia bertentangan mungkin enggak? Mungkin. Undang-undang anu bertentangan dengan undang-undang anu mungkin? Mungkin, karena yang bikin manusia. Aturan anu bertentangan dengan aturan anu. Mungkin, karena yang bikin manusia. Lah dalil dari siapa? Allah. Gak mungkin sesuatu yang dari Allah itu saling bertentangan. Maka saya katakan kelihatannya bertentangan. Padahal kalau kita dalami lebih dalam lagi, kita akan temukan sebenarnya antara dua dalil itu tidak bertentangan. Nah, tugasnya ulama itu tadi mencari jalan mengkompromikan antara dua dalil itu. Dan mereka punya cara yang beragam dalam mengkompromikan antara dalil-dalil tersebut. Ada yang memilih pendapat atau memilih metode namanya metode tarjih. Apa tarjih? Sering dengar nggak istilah tarjih? Sering. Apa coba? Himpunan tarjih. Apa tarjih? Tarjih itu ya kira-kira mengunggulkan salah satu pendapat. Memilih, oh pendapat ini lebih unggul. Ini ada ulama mengambil metode ini tarjih. Sehingga ulama yang ini mengatakan hadis-hadis yang melarang lebih unggul
dibandingkan hadis yang membolehkan. Dan ada pendapat sebaliknya, enggak, yang lebih unggul yang membolehkan, bukan yang melarang. Ini metode yang pertama. Metode yang kedua, ada sebagian ulama memilih pendapat nasakh namanya. Apa nasakh? Nasakh itu ada penghapusan hukum. Jadi menurut mereka hadis yang melarang ini menghapuskan hukum membolehkan. Jadi awalnya pernah boleh, kemudian dilarang. Dan ada pendapat sebaliknya, bukan. Justru awalnya nggak boleh, terus jadi boleh. Ini metode yang kedua. Metode yang ketiga yang dianut oleh mayoritas ulama adalah metode mengkompromikan. Kalau metode yang pertama atau yang kedua, sebagian dalil nggak dipakai. Kalau metode yang ketiga ini, semua dalilnya berusaha untuk dipakai dengan cara dikompromikan. Nah, cara mengkompromikannya bagaimana? Kata Imam Nawawi, cara mengkompromikannya adalah dengan mengatakan bahwa hadis-hadis yang berisi larangan minum sambil berdiri itu menunjukkan makruh, bukan apa? Bukan haram. Iya, terlarang, tapi tidak sampai level haram, tapi levelnya sampai makruh saja. Lah, itu kan cara kita memahami hadis yang melarang. Terus bagaimana cara kita memahami hadis yang membolehkan? Nabi minum sambil berdiri dan seterusnya. Para sahabat makan sambil berjalan, minum sambil berdiri. Kita memahaminya dengan mengatakan bahwa apa yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW dan apa yang pernah dilakukan oleh para sahabat itu menunjukkan bahwa suatu saat kalau mau minum atau makan sambil berdiri, ya tidak apa-apa. Karena larangan tadi sifatnya hanya apa? Makruh. Ustaz, kalau saya kan guru, Ustaz, guru di SD, Ustaz, apa lebih baik saya minum di hadapan murid-murid dengan sambil berdiri, Ustaz? Loh, kalau Anda tanya lebih baik, ya jelas lebih baik sambil duduk. Lebih baik sambil duduk. Ustadz, kalau memang lebih baik sambil duduk, kenapa Ustadz katakan makruh? Bukan apa? Bukan haram. Ya karena ada hadis-hadis yang lain tadi. Kalau kita katakan haram, sulit. Masa Nabi SAW melakukan sesuatu yang haram? Ya. Maka wallahu a'lam bissawab, nampaknya pendapat mayoritas ulama tadi yang lebih mendekati kebenaran, sehingga boleh kita katakan minum sambil berdiri dilarang, tapi larangannya itu levelnya level apa tadi? Makruh. Kalau ditanya lebih baik minum sambil berdiri atau sambil duduk, maka jawabannya lebih baik minum dan makan sambil duduk.